Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak ucapkan terima kasih kepada semuanya telah menyempatkan waktu datang untuk melaksanakan konseling kelompok. Sebelum konseling kelompok kita mulai, apakah kalian sudah mengerti tentang konseling kelompok? Sudah Pak. Oke, sudah ya. Berarti pernah mengikuti konseling atau bimbingan? Pernah Pak, 1 kali. Oh baik, terima kasih. Begini ya anak, saya mendapatkan laporan dari wali kelasnya kalian bahwa kalian bertiga ini mempunyai masalah yang sama, dalam artian mempunyai masalah dengan keluarga. Ini apakah benar? Benar Pak. Oke, terima kasih. Sebelum membahas masalahnya kalian, karena kalian sudah pernah mengikuti bimbingan atau konseling kelompok, berarti kalian tahu terkait peraturan maupun peraturan-peraturan atau kontrak waktu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Iya Pak. Sudah ya, berarti Bapak hanya menekankan sekali lagi bahwa di konseling kelompok ini ada beberapa asas seperti asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, dan lain sebagainya. Mungkin kalian sudah mengerti ya. Terus untuk kontrak waktu kurang lebih kita sepakati 20 menit. Apakah kalian setuju? Setuju. Baik. Untuk tahap selanjutnya kita menganalisis atau membicarakan atau mendiskusikan masalah kalian masing-masing. Untuk lebih detailnya kita ketahui dulu masalahnya kalian masing-masing dulu. Mungkin dari Mbak Putri dulu. Baik Pak. Jadi di sini permasalahan saya itu terkait ini Pak. Orang tua saya sering marah-marah Pak. Ya karena salahnya saya sendiri sih Pak. Ketika saya bangun tidur itu selalu kesiangan Pak. Jadi orang tua itu selalu marah karena saya jarang masuk, kayak kan udah telat Pak. Jadi saya malu yang mau masuk kelas. Itu Mbak Diana. Kalau saya di rumah itu kesepian gitu Pak, karena orang tua saya jauh. Terus saya kan sekarang tinggal sama nenek saya. Nah, saya tuh sulit banget buat keluar gitu. Terus untuk Mbak Yuda. Saya suka kesiangan Pak, karena kan memang malamnya suka drakor gitu. Oke, jadi dari ketiga masalah kalian, karena tidak mungkin kita membahas satu persatu dalam waktu yang sesingkat itu, bagaimana kalau kita sepakati untuk membahas satu masalah terlebih dahulu. Apakah kalian setuju? Setuju. Baik, kalau kalian setuju, masalah mana yang harus kita entaskan terlebih dahulu, yang menurut kalian urgent untuk diselesaikan? Iya Mbak Ana. Iya Pak, punya Mbak Elviana, karena dilihat dari masalahnya itu kayak yang berat. Oh begitu, berarti untuk Mbak Elviana bersedia ya? Setia Pak. Baik, terima kasih. Untuk tahap selanjutnya, mungkin Mbak Elviana boleh menceritakan lebih detail terkait masalahnya, nanti bisa ditanggapi oleh teman-temannya. Boleh begitu Mbak? Ya, baik, monggo. Jadi gini Pak, kan ibu saya udah gak ada, terus ayah saya itu kerjanya jauh di luar negeri Pak. Nah terus adik saya juga sekarang ini mondok, terus saya di rumah itu kesepian Pak, gak ada siapa-siapa. Nah karena kesepian itu jadinya saya tinggal sama nenek saya. Terus saya tinggal sama nenek saya tuh semuanya tuh berubah Pak. Mulai dari saya tuh jarang boleh kemana-mana, kalau kemana-mana itu selalu kayak yang dicurigai gitu Pak, karena nenek saya itu masih menganut orang-orang dulu gitu Pak. Kalau cewek itu ya harus diem di rumah gitu, gak boleh kemana-mana. Sedangkan kan sekarang itu banyak kayak kerja kelompok gitu Pak, gitu. Jadinya saya tuh susah mau keluar, mau kerja kelompok itu mesti saya dipersulit gitu kalau mau izin. Oh, seperti itu. Mungkin ditanggapi dulu sama Mbak Putri sama Mbak Ida, monggo. Bagaimana? Mbak Elviana, apakah ini Mbak pernah berbohong tak, atau neneknya mencurigai kalau Mbak Elviana itu izin, terus neneknya itu nggak ngebolehin gitu Mbak? Kalau berbohong itu nggak pernah Mbak, soalnya kan saya masih beberapa bulan ini tinggal sama nenek saya gitu. Itu Mbak Ida. Kayaknya dijemput aja.
Kalau misalkan ada, harap udah. aku jalan sama perempuan udah mbak kayak gitu tuh apa suruh jemput gitu temennya ya kan kalau terus-terusan gitu gak enak sendiri mbak sedangkan saya itu ya punya kendaraan sendiri juga punya gitu kalau disuruh jemput terus kan takutnya pas mereka itu jemput tapi kayak terpaksa gitu mbak kalau nelpon jadi setiap ada acara tuh temenmu nelpon terus kamu sambil nelpon. Baik, bisa Bapak simpulkan yang dikatakan Mbak Putri dan Mbak Ida ini ada benarnya. Kalau dari Mbak Putri ini mungkin neneknya Mbak Elviana ini masih menaruh curiga karena apalagi di era zaman sekarang ini kan banyak anak-anak bisa dikatakan kan pergaulannya agak bebas seperti itu kan. Mungkin dari kekhawatirannya neneknya Mbak Elviana itu benar. Terus terkait untuk Mbak Ida ada kalanya juga benar. Kalau itu tugas sekolah itu dibilang penting, kalau memang harus dihadiri, ya minta tolong kepada temannya juga nggak apa-apa seperti itu. Iya Pak, ada benarnya juga dari Mbak Putri sama Mbak Hilda. Tapi ya gitu, sebenarnya anak saya tuh bukan khawatir karena saya itu apa takut apa sih, sama pergaulan bebas gitu enggak sebenarnya. Cuma di pemikiran dia menganut pikiran zaman-zaman dulu gitu Pak. Kalau cewek itu ya harus di rumah, nyapu, ngapa-ngapain harus di rumah gitu. Kalau mau keluar itu ya harus sama kerabat, sama orang tuanya, atau sama siapa. Sedangkan saya kan di rumah cuma sama nenek saya gitu. Terus dari Mbak Elviana, apakah Mbak Elviana melakukan terkait pekerjaan rumah itu tadi, seperti nyapu, ngepel atau membantu neneknya yang lain? Iya Pak. Oh, sudah sebenarnya. Malah semenjak apa saya tinggal sama nenek saya tuh ya semua pekerjaan rumah itu saya yang ngerjain soalnya kan saya juga sadar kalau sekarang saya ikut nenek saya yang pertama saya tinggal sama nenek saya terus yang kedua kan nenek saya juga udah sepuh udah tua gitu kalau mau berangkat sekolah saya mesti beresin semuanya pak biar nenek saya gak ngapa-ngapain udah di rumah biar istirahat aja gitu. Baik, berarti dapat disimpulkan kesulitan atau masalahnya Mbak Elviana ini terkait perizinan maupun tentang neneknya seperti itu kan ya. Terus lebih enaknya lain kali atau kapan-kapan neneknya diberi pemahaman terkait tugas sekolah atau tugas-tugas yang lain seperti itu agar apa neneknya itu mengerti pelan-pelan mungkin neneknya akan mengerti jika diberi pemahaman. Terus yang terpenting sebagai anak atau cucu kita jangan semena-mena dengan orang tua seperti itu. Mungkin dari Mbak Putri atau Mbak Eda ada tanggapan maupun saran atau solusi untuk Mbak Elviana. Benar yang dikatakan Paris tadi sebaiknya Mbak Elviana ini ngasih pengertian ke neneknya kalau misalkan di zaman sekarang apalagi kuliah itu memang harus kerjakan tugas-tugas kayak gitu jadi pikiran-pikiran kolot itu Mbak Elviana harus meyakinkan si neneknya itu tadi harus bisa lebih dekat lagi. Iya Mbak, betul yang dikatakan Mbak Hilda. Intinya Mbak Elviana berusaha meyakinkan neneknya bahwasannya aku itu bisa, aku itu bukan cewek yang cewek. Iya, perempuan yang sepele gitu. Buktikan nanti Mbak Elviana itu bisa. Mbak Elviana itu bukan tipe cewek zaman dulu gitu loh Kak. Ya. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin untuk yang terakhir supaya lebih rileks atau lebih menenangkan hatinya Mbak Elviana dan teman-teman, alangkah baiknya kita mendengarkan instrumen musik. Siapa tahu nanti dari teman-teman bisa tenang. Nah ini tujuannya untuk merelaksasi atau menenangkan hati dan pikirannya kalian. Setuju ya? Setuju. Mari kita renungkan sejenak, tenangkan hati, tenangkan pikiran kalian, buat diri kalian senyaman mungkin dan serius mungkin. Kita bayangkan orang tua kita bekerja keras untuk kita semua. Kita bayangkan
orang tua kita berpanas-panasan, berperang dengan keringat, berjuang untuk menghidupi kita semua. Kita bayangkan orang tua kita tertatih-tatih untuk mendidik kita semua. Kita sebagai anak, janganlah membuat mereka kecewa. Jangan membuat mereka terlena atas tindakan maupun kelakuan kita. Kita sebagai anak seharusnya memberikan yang terbaik untuk orang tua kita atau orang yang mengasuh kita. Tidak ada hal yang mengecewakan, tidak ada hal yang menjadi buruk apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Apa yang dilakukan orang tua kita semata-mata untuk kebaikan kita semua. Apa yang dilakukan orang tua kita untuk menjadikan kita menjadi orang yang berguna, untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Mari mulai saat ini kita perbaiki akhlak, tingkah laku, sopan santun kita kepada orang tua kita maupun orang yang telah mengasuh kita menjadi lebih baik. Jangan jadikan masalah yang berlalu menjadi masalah yang berlarut-larut. Kita selesaikan masalah kita sampai di sini, kita lupakan, kita ikhlaskan bahwasannya apa yang dilakukan orang tua kita semuanya untuk kebaikan kita semua. Bagaimana anak-anak, bagaimana perasaan kalian yang telah melakukan relaksasi dengan musik terapi ini? Sudah Mendingan Pak, sedikit lega. Baik, lega. Semoga dengan relaksasi musik terapi ini kalian semua menjadi rileks, menjadi lebih tenang lagi, melupakan masalah yang sudah terjadi dan melakukan yang terbaik khususnya untuk orang tua kita. Mungkin dari sini konseling bisa diakhiri, terus alangkah lebih rileks, sudah lebih nyaman, sudah lebih tenang, maka konseling ini bisa kita akhiri. Semoga kedepannya kalian menjadi anak yang lebih baik lagi untuk orang tua, untuk nenek maupun orang yang telah mengasuh kita. Mungkin konseling kelompok ini bisa kita akhiri dan kita berjumpa di lain waktu. Bapak ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir. Terakhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.